Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video 3 jenis kaum dalam beribadah. Kaum yang sujud karena takut, kaum pencari imbalan, dan kaum pecinta karena kenal. Masuk manakah Anda? Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan, seorang hamba senantiasa dituntut untuk berusaha menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka harus sadar akan posisi dirinya sebagai hamba Allah, abid, atau yang harus taat dan tunduk terhadap segala titahnya, sebagai yang disembah al-ma'bud dalam kondisi apapun adanya. Dalam menuju ke sana banyak cara yang ditempuh sesuai dengan cara dan pendekatan bermacam-macam dan berbeda-beda, antara lain dengan mengasingkan diri dari keramaian, menjauhkan diri dari kehidupan materi, memilih hidup sederhana. Aktivitas-aktivitas semacam itu kemudian disebut dengan kehidupan asketis atau zuhud. Semua perjalanan yang dilalui itu adalah semata-mata dalam rangka menemukan tujuan hidup hakiki yang merupakan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dalam perkembangan selanjutnya, perjalanan spiritual yang demikian itu kemudian dikenal dengan perjalanan dan pengalaman sufistik. Sedangkan tujuan dari perjalanan sufistik tersebut adalah semata-mata untuk memperoleh hubungan langsung dan didasari dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisari dari ajaran sufisme ini adalah kesadaran adanya komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Allah dengan cara mengasingkan diri dan berkontemplasi. Adapun kesadaran berada dengan Allah itu dapat mengambil bentuk ittihad atau penyatuan diri dengan Tuhan, hulul atau manifestasi Tuhan dalam diri manusia, ma'rifat melihatnya, ataupun dengan mahabbah mencintainya. Dengan berbagai metode dan pendekatan yang ditempuh seorang sufi seperti itu, maka dalam kaitan ini Imam Ja'far As-Shadiq pernah mengatakan bahwa dalam beribadah kepada Allah akan ditemui 3 macam bentuk kaum. Kaum pertama yaitu kaum yang menyembah Allah karena takut. Yang demikian itu adalah ibadahnya hamba sahaya atau kebanyakan. Kaum kedua, kaum yang menyembah Allah karena untuk mengharap imbalan. Yang demikian adalah ibadahnya para pedagang atau yang mencari untung untuk dirinya sendiri. Dan kaum ketiga adalah kaum yang menyembah Allah karena rasa cinta atau mahabbah. Yang demikian adalah ibaratnya orang merdeka atau orang-orang dengan kursi khusus atau spesial. Inilah ibadah yang paling utama. Dengan demikian jelaslah bahwa menyembah Allah karena cinta adalah ibadah tingkat tinggi dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, tuntunan dan ajaran tasawuf adalah menekankan pada aspek
esoteris atau batin, dan bukan pada eksoteris ataukah zohir. Maka dalam praktisnya seseorang salik atau pelaku tasawuf senantiasa ingin mensucikan dirinya dari hal-hal yang kotor yang masih melekat pada hati dan jiwanya. Dia berusaha mengisinya dengan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidaklah berlebihan apabila seorang salik hatinya tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk mendekat kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jalan yang ditempuh olehnya, antara lain dengan banyak berzikir kepada Allah maupun memperbanyak amalan-amalan soleh lainnya. Oleh karena itu terdapat ungkapan yang berbunyi, apabila Islam dipisahkan dari aspek esoterismenya atau sisi batin atau rasa, maka ia hanya menjadi kerangka formalitas saja, sehingga orang-orang yang sangat rasionalistik hanya menerima Islam sebagai keformalan semata, terasa kaku, keras, kering, dan membosankan. Apabila kerangka tersebut tidak dibalut dengan daging dan kemudian dihidupkan, sesungguhnya keindahan Islam tidak akan pernah ditemukan. Sisi esoterisme batin atau rasa inilah yang membuat agama dan diri menjadi lebih hidup, damai, tenang, dan mengetahui tujuan hidup hakiki sesungguhnya. Dalam tradisi keberagaman umat Islam, motivasi ibadah umat awam lebih cenderung bersifat simbolistik atau formalistik. Mereka beribadah hanya bermotifkan mencari pahala, surga, dan menjauhi neraka. Mereka menganggap surga dan neraka adalah tujuan akhirnya. Mereka tidak tahu bahwa tujuan yang lebih berarti dan bermakna dari ibadah tersebut. Ibarat seorang anak kecil yang dipaksa masuk sekolah SD oleh ibunya. Karena sang anak tidak tahu tujuan dari pendidikan, maka ibu memberikan motivasi berupa hadiah. Kalau anaknya mau masuk sekolah akan diberikan baju baru, dan kalau naik kelas akan diberikan sepeda mini. Dan terus sampai anaknya tamat SD masih tetap dimotivasi dengan hadiah-hadiah. Dan kalau sang anak tidak mau sekolah akan diancam dengan hukuman. Ketika sang anak sudah masuk SMP, dia sudah mulai tahu hakikat sekolah. Dia mulai mengerti untuk apa sekolah. Tujuannya bukan untuk mendapatkan sepeda mini, bukan untuk menghindari hukuman, tapi tidak lain untuk mencerdaskan dirinya sebagai bekal dalam menempuh kehidupan. Sungguh betapa banyak umat Islam beragama seperti anak kecil yang masuk sekolah karena hadiah, dan sangat disayangkan akan terus demikian tanpa tahu hakikat beragama. Tentang hakikat beragama, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kitab ibarat tongkat yang diperlukan untuk berlatih agar bisa berjalan. Ketika sudah pandai berjalan, maka tongkat itu tidak diperlukan lagi dan justru akan memperlambat perjalanan. Betapa banyak orang yang terus memeluk dengan erat kitab atau buku, terus asyik dengan dalil sampai akhir hayatnya. Mereka sudah pandai berjalan padahal tidak pernah menempuh perjalanan. Tujuan hidup yang hakiki adalah menemukan Allah, memandang keindahan wajahnya yang kekal abadi. Barulah kemudian menghambakan diri dan mencintainya dengan sebenar-benar cinta. Dari sanalah sumber hikmah dan karunia mengalir dengan deras, laksana guyuran air hujan dari langit. Menurut Imam Al-Ghazali, cinta kepada Allah merupakan benih kebahagiaan. Dan kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi sebagai buah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah. Menurut Jalaluddin Rumi, kebahagiaan tertinggi dalam perjalanan hidup adalah terletak pada pengetahuan sejati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah ma'rifatullah, yang dapat diperoleh langsung melalui pengalaman batin, yaitu hati atau intuisi yang bersih dan jernih,
akan materi-materi lewat bimbingan seorang guru mursyid yang kamil dan sangat mengerti keadaan spiritual muridnya, bukan dengan pendekatan intelektual, teologi, filsafat atau indera lahiriah semata. Rumi juga memandang bahwa makrifat adalah buah dari fana. Dengan kata lain, kefanaan adalah makrifat itu sendiri. Disinilah Rumi menemukan kebahagiaan tertinggi, yaitu ketika ia sampai pada tahap kefanaan atau penyaksian kesatuan. Sesaat engkau fana padaku, itu lebih baik daripada engkau beramal 1000 bulan. Fana itulah hakikat dari Lailatul Qadar. Apabila orang menemukan malam itu lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Adapun bagi Rabi'ah al-Adawiyah, kebahagiaan tertinggi adalah terletak pada kasyaf, terbuka hijab untuk bisa melihat Allah, yang terungkap dalam syairnya tentang cintanya, yaitu cinta karena dirimu adalah keadaanmu, mengungkapkan tabir hingga engkau kulihat. Dengan demikian, tujuan cinta Rabi'ah al-Adawiyah adalah pencarian kasyaf atau dapat melihat Allah itu sendiri, sehingga tak tampak sedikit pun selainnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 113, yang artinya, dimanapun engkau memandang, disitulah wajah Allah. Al-Quran telah menggambarkan kepada kita betapa maha dahsyatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dan seluruh isinya tidak akan bisa mengalahkan kebahagiaan memandang wajahnya. Bahkan digambarkan kebahagiaan tertinggi penduduk surga adalah memandang wajahnya. Masihkah kita berusaha berebut kapling di surga kalau sudah tahu bahwa kebahagiaan itu bukan di sana? Kebahagiaan itu adalah di saat kita bersamanya, menikmati penjamuannya, memandang wajahnya. Dari sanalah timbul rasa cinta yang menggelora. Cinta yang menggetarkan seluruh jiwa dan raga. Cinta yang tidak mampu ditulis walau seluruh air laut jadi tinta dan ranting kayu jadi pena. Cinta yang membuat Sayyidina Ali tidak merasakan pedih kakinya saat panah dicabut. Cinta yang membuat Rabi'ah al-Adawiyah tidak merasakan pedih matanya tertusuk duri. Inilah jalan kesufian, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang benar-benar bisa merasakan kehadirannya, merasakan getaran cintanya setiap saat. Inilah tujuan hidup hakiki, yaitu berjumpa dengan sang kekasih. Semoga berkah bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Ilmu ini lumayan sedikit dalam yang perlu Anda konsultasikan kepada guru atau mursyid Anda. Dan ulangi video ini supaya Anda lebih paham. Dan tentunya terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan klik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.